Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat CBA kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan pembelajaran bahasa Arab, yang mana kita masih di pembahasan buku Durusul Lughah jilid yang kedua. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang baru. Ya, kemarin kita sudah menyelesaikan pelajaran 26. Sekarang kita masuk pelajaran 27 ya. Silakan bisa dibuka di halaman 180 ya. Halaman 180 ya. Silakan sudah? Sudah. Ya, mudah-mudahan ikhwan dan akhwat yang ada di rumah juga sudah siap dengan bukunya masing-masing. Disimak di sini di pelajaran yang pelajaran yang ke-27 ya. Ad-darsus sabi'u wal 'isrun ya. Pelajaran yang ke-27. Nah, silakan dibaca. Al-mudarrisu. Mata ji'ta min jaddata ya Khalidu? Min juddata. Iya, juddata ya. Apa namanya, isim ghairu munsharif. Nah. Ya Khalidu. Tarjim. Kapan kamu datang dari Jeddah wahai Khalid? Nah, ya. Mata ji'ta ya, ji'ta. Mata ji'ta min juddata ya Khalidu. Kapan kamu datang dari Jeddah wahai Khalid? Nah, di sini lihat kata ji'ta. Nah, kata ji'ta artinya datang. Siapa yang datang? Kamu datang. Ji'ta kamu. Ya, domirnya anta. Asalnya apa ini? Asalnya ja'a. Iya, ja'a ya. Huruf jim. Kemudian alif, terus hamzah. Ja'a. Nah, ja'a ini asalnya dia datang. Kalau kamu datang, ji'ta. Nah, ini nanti penjelasannya insyaallah akan dijelaskan ketika nanti masuk ke dalam latihan. Tapi kita kasih pendahuluan dulu bahwa pembahasan di pelajaran yang ke mana? 27 ini. Nanti kita akan belajar tentang fi'il mu'tal ain. Fi'il mu'tal apa? Ain. Nah, kalau sebelumnya yaitu fi'il mu'tal apa? Fa ya, di pelajaran yang ke-26 itu adalah kalau ada huruf apa? Ilah yang letaknya di awal. Nah, kalau mu'tal ain itu letaknya di tengah ya. Seperti wazan atau pola fa'ala ya kan, huruf pertamanya apa? Fa, huruf keduanya ain, huruf ketiganya lam. Jadi nanti fi'il mu'tal itu ada yang fi'il mu'tal fa, ada yang fi'il apa? Mu'tal ain, dan ada yang fi'il mu'tal lam. Nah, itu dinamakan seperti itu sesuai dengan posisi ya, sesuai dengan posisinya pada wazan fa'ala. Jadi disebut fi'il mu'tal ain karena huruf ilahnya, huruf penyakitnya ada di tengah. Contohnya apa? Tadi kata ja'a. Nah, kata ja'a itu kan ada huruf mu'tal, yaitu apa? Ja'a. Huruf mu'talnya apa? Huruf ilahnya. Huruf ilah itu apa? Huruf ilah kan ada 3. Alif, wawu, ya. Nah, di kata ja'a huruf ilahnya apa? Alif. Posisinya di tengah. Makanya itu disebut dengan mu'tal ain. Itu pendahuluan aja, nanti insyaallah pembahasannya perubahan bentuknya kita akan bahas pada latihan. Seperti kata ja'a ketika dimasukin domir anta menjadi ji'ta. Ini nanti insyaallah dibahas di latihan. Nah, silakan lanjut. Khalidun ji'tu amsi. Iya, ji'ta itu artinya kamu datang. Kalau ji'tu artinya saya datang kemarin. Ya kan. Kapan kamu datang dari Jeddah? Dijawab ji'tu amsi. Saya datang kemarin. Kalau kalian berarti ji'tum gitu. Saya ji'tu.
kamu, ji'ta, kalian, ji'tum. Nah, lanjut. Al-mudarrisu. Aja'a Ibrahimu ma'aka? Naam. Apakah Ibrahim datang juga bersamamu? Naam. Nah, ini asalnya ini ja'a asalnya ya. Kalau nggak masuk domir anta atau saya anak. Nah, ja'a dia datang. Dia datang, ja'a kamu datang, ji'ta ya. Aja'a Ibrahimu ma'aka, apakah Ibrahim datang bersamamu? Nah, lanjut. Khalidun la lam yaji ba'du. Nah. Tidak. Dia tidak datang. Dia tidak datang ba'du. Nah. Ya. La tidak, lam yaji ba'du, dia tidak datang. Nah, ba'du ini artinya secara harfiah artinya adalah setelah. Dia tidak datang setelah. Cuman ini fungsinya pada kata lam yaji ba'du itu kalau kita menerjemahkan tidak perlu diterjemahkan aja, nggak apa-apa. Tapi ini fungsinya ba'du untuk penegasan, bahkan sampai sekarang pun ketika ngobrol itu ba'du, setelah itu dia juga belum datang. Jadi ungkapan ini digunakan untuk mengabarkan sesuatu yang belum datang ya, bahkan sampai sekarang. Nah, lam yaji ba'du ya. Tidak, dia belum datang. Nah, yaji ini adalah fi'il mudhari dari ja'a. Jadi ja'a yaji'u. Ya, ja'a yaji'u. Nah, ini menjadi yaji ya karena ada lam. Ya, lam ini adalah huruf jazm, huruf majzum yang menjadikan fi'il mudhari menjadi majzum. Ya, nanti penjelasannya insyaallah kita akan jelaskan di latihan. Nah, terus lanjut. Sayaji'u al-yauma aw ghadan insyaallahu. Nah, artinya sayaji'u dia akan datang besok atau al-yauma hari ini. Oh ya. Dia akan datang besok atau hari ini. Dia akan datang hari ini atau besok insyaallah. Nah, ya sayaji'u ini asalnya nih yaji'u fi'il mudhari dari ja'a yaji'u. Nah, ketika ada lam tadi apa huruf jazm, huruf ya-nya hilang menjadi yaji'u ya. Yaji'u asalnya panjang, ji-nya menjadi pendek, lam yaji'u. Nanti penjelasannya insyaallah di latihan ya. Sayaji'u dia akan datang al-yauma hari ini, au ghadan atau besok insyaallah. Nah, lanjut. Al-mudarrisu azurtas safiro. Artinya zurta. Ini asalnya apa? Zaro. Ziarah. Mengunjungi. Ziarah benar. Zaro. Zai alif ro. Jadi ini sama juga fi'il mu'tal apa? Mu'tal ain karena huruf ilatnya yaitu huruf alif di tengah. Zaro. Nah, zaro itu artinya dia mengunjungi. Kalau kamu mengunjungi jadi zurta. Kalau saya zurtu. Nah, gitu. Ya, lanjut. Apakah engkau mengunjungi as-safiro, duta besar? Nah. Khalidun dhahabtu ila maktabati walima ajidhu. Walam ajidhu. Nah. Saya pergi ke perpustakaan dan ya ini bukan maktabati ya, tapi apa? Ila maktabihi. Jadi maktabun itu artinya bisa meja. Bisa juga kan kantor. Ya, kalau maktabatun memang apa perpustakaan. Tapi kalau maktabun itu kantor atau meja. Nah, maktab berarti ini ila maktabihi, hinya dia ya, bukan tun, bukan apa? Bukan tin. Nah, dhahabtu ila maktabihi. Saya pergi ke kantornya, yaitu kantor duta besar. Walam ajidhu. Akan tetapi atau dan
dan saya tidak mendapatinya. Ini wajada. Jadi ya apa? Ajid. Ya, wajada yajidu. Ya. Kalau saya ajidu, karena ada lam majzum maka sukun. Jadi ajid, ya, ajidhu. Nah, majzum sudah pernah dijelasin belum sih? Sudah kayaknya. Sudah ya. Majzum itu kan apa? Pada fiil, ya, fiil yang majzum itu tanda jazmnya dengan sukun gitu. Tanda jazmnya dengan sukun di akhir katanya. Tadinya ajidu, saya mengunjungi, ada lam, jadi lam ajid. Ya, saya tidak menemukannya. Ya. Dhahabtu ila maktabihi walam ajidhu. Saya sudah saya sudah pergi ke kantornya dan saya tidak mendapatinya. Nah, lanjut. Sami'tu annahu lam yakun fi juddata dzakal yauma. Nah, sami'tu, saya mendengar bahwasanya dia lam yakun. Lam tidak, yakun berada. Asalnya apa? Yakunu. Asalnya yakunu. Ada lam jadi majzum, lam yakun. Ini juga fi'il mu'tal ain. Ya, fi'il madinya kan kana. Ya, fi'il madinya apa? Kana. Ya, huruf kaf, terus alif dan nun. Kana fi'il mudhari'nya yakunu, ada lam menjadi lam yakun gitu. Nah, lanjut. Apa artinya tadi? Saya mendengar bahwasanya dia tidak berada di Jeddah. Dzakal yaum, hari ini. Hari itu. Hari itu. Nah, lanjut. Al-mudarrisu. Ya Adnanu. Nah. Innaka ghibta usbu'aini. Nah. Fa aina kunta? Nah. Wahai Adnan, sesungguhnya kamu Ghibta asalnya ghoba. Ini juga fi'il mu'tal ain. Ghoba ya ghibu, ya ghaibun, orangnya ghaibun. Kalau kata kerjanya ghoba, orangnya ghaibun. Jadi ghoba artinya tidak hadir. Innaka ghibta, sesungguhnya kamu tidak hadir. Pekan. Usbu'aini, selama dua pekan. Iya, selama 2 pekan. Fa aina kunta, lalu di manakah? Tinggallah kamu. Fa bisa kita terjemahkan lalu, ya. Fa aina, lalu di mana, kunta kamu berada. Nah, tadi kan kana yakunu artinya apa? Berada. Ya, dalam hal ini artinya ada atau berada. Ya, dalam konteks yang lain nanti artinya bisa beda lagi. Tapi di sini artinya adalah berada. Fa aina kunta, di mana kamu berada. Ini asalnya kana dia berada, kalau kamu berada kunta. Ini fi'il madinya, fi'il mudhari'nya yakunu. Nah, lanjut. Tadi kan kunta, ini jawabnya Adnanu kuntu fil mustasfa. Nah, saya berada di rumah sakit. Nah, kuntu, saya berada, fil mustasfa, di rumah sakit. Kana yakunu, kalau saya menjadi kuntu, kana kuntu. Nah, terus kuntu maridon jiddan. Nah, saya sakit berat. Saya sakit keras berat. Saya sakit berat. Kuntu maridon jiddan. Saya sakit berat. Nah, kuntu. Nah, ini kenapa mansub maridon? Saya sakit berat. Apa? Mansubnya karena ini apa? Maf'ulun bihi. Bukan. Objek apa? Kan nggak ada. Saya. Objek itu kan saya makan roti objek. Saya memukul batu objek. Di sini apa? Saya sakit berat. Kuntu. Nah, kuntu di sini asalnya kan kana. Kuntu itu adalah kana sama ana. Ingat kaidah apa? Kana wa akhawatuhu. Ya, wa akhawatuha itu menjadikan apa?
menjadikan mansub. Siapa yang menjadi mansub? Khobarnya. Jadi kalau kananya dihilangkan, ini asalnya adalah ana maridun jiddan asalnya. Ana maridun. Coba ana maridun. Ya, ana sebagai mubtada, maridun sebagai khobar. Nah, dimasukin kana. Jadi kana ana maridun. Cuman enggak ada kana ana. Nah, kana ana berubah menjadi digabung menjadi kuntu. Gitu. Jadi kuntu maridon. Jadi kalau ditanya maridon kenapa itu mansub? Karena apa? Karena khobar. Karena tadi khobar kana. Khobar kana itu. Khobar kana. Isim kananya mana? Isim kananya adalah domir ana yang masuk nyambung ke kana. Jadi kuntu itu asalnya apa? Kana plus ana. Jadi kuntu. Paham ya? Jadi maridon karena apa? Pengaruh dari kana wa akhawatuha. Di sini kana. Jadi asalnya ana maridun. Tambahin kana menjadi kuntu maridon. Bisa dipahami? Insyaallah. Ya, lanjut. Wallahi laqad kitu amutu. Nah. Demi Allah laqad. Sungguh ya. Kitu itu hampir. Sungguh demi Allah sungguh saya hampir mati. Iya, gitu ya. Ini terlalu hiperbola ini ya, terlalu melebih-lebihkan ya, bahasanya. Wallahi laqad kitu amutu. Demi Allah sungguh saya hampir mati amutu. Ya, asalnya kitu ini asalnya apa? Kada. Ini juga fi'il mu'tal. Kada yakidu. Nah, kada yakidu artinya hampir. Nah, kada dia hampir. Kalau saya hampir kitu. Kamu hampir kita. Nah, ini juga fi'il mu'tal. Udah banyak tuh tadi contoh-contoh fi'il mu'tal. Ain. Kemudian amutu. Nah, amutu fi'il mudhari dari fi'il madinya ini amutu kan fi'il mudhari, artinya mati, meninggal. Fi'il madinya adalah mata. Fi'il madinya apa? Mata. Ini juga sama fi'il mu'tal ain. Mata fi'il mudhari'nya yamutu. Ya, mata yamutu menjadi amutu karena domir ana. Wallahi laqad kitu amutu. Wallahi sungguh saya hampir mati. Ya mungkin beneran sakit keras gitu ya. Cuman ungkapan bahasanya luar biasa, masya Allah. Nah, lanjut. Al-mudarrisu. Wallahi ma araftu dzaka. Nah. Dzalika ya. Dzalika. Nah. Demi Allah saya tidak tahu hal itu. Naam, ya. Tadi kan 2 minggu nggak masuk, gurunya nggak tahu apa sebabnya. Ternyata dia sakit keras sampai di rumah sakit dia selama 2 minggu dan kondisinya sakit parah sampai diungkapkan dengan kata hampir mati. Kritis ya. Berarti. Dan gurunya jadi nggak enak juga, makanya bersumpah juga. Wallahi, ya, ma araftu dzalika. Demi Allah saya pun tidak tahu hal itu. Ya. Ma artinya tidak di sini, araftu artinya saya tahu. Ma'araf tu saya tidak tahu. Nah, lanjut. Lam yakul li ahadun innaka maridun. Innaka maridun wa innaka fil mustashfa. Nah, lam yakul li ahadun. Apa artinya? Lam tidak. Lam tidak. Yakul dia berkata. Dia tidak berkata. Yang yakul kan apa? Fi'ilnya kan. Siapa yang mengucapkan fa'ilnya siapa? Ahadun. Jadi lam yakul li ahadun, tidak ada seorang pun yang berkata kepadaku. Lam yakul li ahadun. Jadi fa'ilnya mana? Ahadun. Seorang pun. Ya. Lam yakul li ahadun. Tidak ada seorang pun yang berkata kepadaku. Terus tidak ada seorang pun yang berkata kepadaku
sesungguhnya kamu sakit. Iya, tidak ada seseorang yang berkata kepadaku kalau sesungguhnya kamu sakit. Wa innaka fil mustasfa, dan engkau sedang berada di rumah sakit. Nah, ya lanjut. Kaifa halukal ana? Nah, bagaimana kabarmu sekarang? Bagaimana kabarmu sekarang? Bagaimana kondisimu sekarang? Nah, la'allakal ana ahsanu. Nah, la'allaka artinya semoga kamu. Semoga kamu sekarang ahsanu dalam kebaikan. Lebih baik. Asalnya hasanun. Asalnya apa? Hasanun artinya baik. Kalau ahsanu lebih baik. Ini apa? Isim tafdil. Seperti kabirun besar, akbaru lebih besar. Hasanun baik, ahsanu lebih baik. Nah, lanjut. Adnanu, alhamdulillahi, anal ana ahsanu. Segala puji bagi Allah, saya sekarang lebih baik. Nah, ya alhamdulillah, anal ana ahsanu, sekarang saya lebih baik. Terus walakinnani la azalu walakinnani la azalu dha'ifan. Nah, akan tetapi la azalu. Nah, ini apa? La yazalu sama. La yazalu artinya masih. Kalau yazalu kan domirnya domir huwa, dia. Kalau domir saya yazalu jadi azalu. Seperti sebelumnya apa? Yazalu menjadi tazalu kan, kalau domirnya apa? Hiya. Nah, kalau domir saya diganti azalu. Sebagaimana apa? Fi'il mudhari pada umumnya. Jadi la yazalu itu bisa berubah-ubah sesuai dengan domirnya. Bisa la yazalu, bisa la tazalu, bisa la azalu, dan seterusnya. Ya, tapi artinya sama. Artinya masih. Tinggal domirnya. Dia masih, saya masih, kamu masih, dan seterusnya. Walakin nani akan tetapi la azalu dha'ifan. Saya masih lemah. Jadi la azalu itu artinya satu kesatuan di situ ya. Artinya masih. La azalu, la yazalu artinya masih. Akan tetapi saya masih lemah. Dha'ifan. Kenapa mansub dha'ifan? La azalu. Tadi aturannya sama seperti apa? Kana itu merubah apa? Khobar menjadi mansub. Jadi di sini dha'ifan. Jadi dha'ifan di sini adalah khobar la azalu. Khobar la azalu. Kalau isim la azalunya mana? Melebur ke yazalu menjadi azalu, ana gitu. Asalnya kan ana dhaifun. Mubtada khobar. Ana mubtada, dhaifun khobar. Masukin la yazalu menjadi la azalu dhaifan. Jadi kata ananya melebur ke azalu. Yazalu menjadi azalu. Paham ya? Asalnya ana dhaifan. Ya, kalau mau dipaksakan kan ana dhaifun aslinya. Kalau mau dipaksakan jadinya la yazalu ana dhaifun dhaifan. Nah, la yazalu ana enggak ada. La yazalu ana berubah menjadi la azalu. Bisa dipahami ya? Iya, nah, walakin nani la azalu dhaifan. Tetapi saya masih lemah. Nah, lanjut. Al-mudarrisu syafakallahu syafaan kamilan. Syifaan kamilan. Nah, syafakallahu, semoga Allah menyembuhkanmu. Syifaan dengan kesembuhan yang sempurna. Kamilan yang sempurna. Nah, lanjut. Ya Utsmanu, innaka taghibu katsiran. Ya, sampai situ dulu tarjim. Wahai Utsman, sesungguhnya kamu Ghoba yaghibu jadi taghibu. Tidak hadir. Katsiran banyak enggak hadir. Innaka taghibu katsiran. Sesungguhnya kamu banyak enggak hadir nih, banyak bolos, banyak kosong. Nah, lanjut. Ghoba yaghibu jadi taghibu kamu domirnya. Ya. Terus lanjut. Hibta. Lanjut. Hibtal yaumaini fi hadzal usbu'i
wasalah satu ayyamin fil usbu'il madhi. La yanbaghi la talibin an La yanbaghi li talibin la yanbaghi li talibin an yaghiba katsiran. Terus tajim hibta kamu hibta yaumaini. Kamu tidak hadir 2 hari. Fi hadzal usbu'i di pekan ini. Terus dan tadi bacanya apa? Wasalasata ya. Mansub karena apa? Keterangan waktu salasata ayamin 3 hari. Tidak hadir 3 hari. Dzaraf zaman mansub. Wasalasata ayamin dan tidak hadir 3 hari. Seperti tadi sama di awal hibta yaumaini. Nah, yaumaini sini mansub. Ya, mansubnya dengan ya karena dia isim mutsanna. Ya. Jadi isim mutsanna mansub dan majrurnya sama yaumaini dengan ya. Nah. Wa salasata ayamin dan tidak hadir 3 hari fil di pekan ini. Fil usbu'il madi. Di pekan yang lalu. Jadi pekan ini 2 hari nggak hadir, pekan lalu 3 hari nggak hadir. 6. Terus la yanbaghi li talibin. La yanbaghi tidak seharusnya, tidak selayaknya, dia yanbaghi selayaknya, seharusnya. Nah, tidak selayaknya bagi seorang siswa an yaghiba tidak hadir katsiran banyak tidak hadir. Asalnya yaghibu ada an masdariyah menjadi mansub yaghiba. Nah, lanjut. Utsmanu lam aghib salasata ayyamin fil usbu'il madhi kama qulta. Nah, terjem awalan. La aghib, saya tidak hadir. Saya tidak hadir. Asalnya kan aghibu ada lam menjadi mansub. Lam aghib huruf ilatnya dibuang juga. Nanti penjelasannya nanti insyaallah. Lam aghib salasata ayyamin. Saya tidak hadir 3 hari. Fil usbu'il madi pada pekan yang lalu. Kama qulta sebagaimana kamu katakan sebagaimana engkau katakan. Innama ghibtu yauman wahidan faqat. Naam. Sesungguhnya innama ghibtu yauman wahidan faqat. Ya, innama hanya saja ghibtu saya tidak hadir yauman wahidan 1 hari faqat saja. Jadi maksudnya kalau pekan kemarin benar 3 hari, tapi kalau untuk pekan ini cuman 1 hari. Sehari. Tadi kan gurunya bilang apa? Pekan ini. Oh, pekan ini 2 hari. Nah, ini menyangkal. Utsman menyangkal kalau untuk pekan ini cuman sehari. Memang benar kalau pekan kemarin 3 hari. Inna artinya hanya ghibtu ya, saya hanya tidak hadir yauman wahidan faqat. 1 hari saja. 6. Al-mudarrisu la takdzib ya akhi. Naam. La takdzib ya akhi. Jangan berdusta. Bohong. Kamu jangan bohong ya akhi wahai saudaraku. La takdzib ini apa majzum juga ya, sukun karena ini fi'il nahi, fi'il larangan. La takdzib. La taghdab dalam hadis ada la taghdab walaqal jangan kamu marah maka engkau masuk surga. La takdzib jangan bohong. Ya, jangan bohong kamu ya akhi wahai saudaraku. Nah, terus innaka ghibtu ya. Sesungguhnya kamu berarti hibta. Nah. Innaka ghibta yaumas sabti wa yaumas tsulatsa'i wa yaumal arbi'i. Sesungguhnya kamu tidak hadir hari Sabtu, hari Selasa ya? Hari Selasa dan hari Rabu. Ya, innaka hibta ya.
Sesungguhnya kamu tidak hadir yaumas sabti, yaitu hari Sabtu, wa yaumats tsulatsa'i, yaitu hari Selasa, wa yaumal arbi'a, yaitu hari Rabu. Afan, yang tadi salah, yang maksudnya dia menyangkal apa? Menyangkal yang pekan lalu tidak hadir 3 hari. Kan gurunya bilang kamu tidak hadir pekan lalu 3 hari. Kemudian Syekh Utsman bilang lam aghib thalathata ayam, saya tidak hadir 3 hari. Ya, tapi di sini benar ya, fil usbu'il madi kama qulta innama. Oh, gini. Ini artinya salah, bukan seperti itu. Jadi dia saya bukannya hadir 3 hari seperti yang Anda katakan, saya hanya tidak hadir 1 hari begitu. Gitu ya. Lam aghib thalathata ayamin fil usbu'il madi kama qulta. Tidak seperti itu. Saya enggak, ini agak susah juga penerjemahannya ya. Saya enggak hadir bukannya 3 hari gitu seperti yang kamu katakan begitu. Saya hanya tidak hadir selama 1 hari begitu. Kemudian gurunya bilang jangan bohong. Ya, di pekan yang lalu itu kamu enggak hadir hari Sabtu, terus hari Selasa dan hari Rabu. Nah, ya, lanjut. Utsmanu ana asifun ya ustadzu. Ana asifun ya ustadzu. Saya minta maaf wahai ustadz. Lan aghiba karena lan menjadikan apa? Fi'il mudhari mansub ya. Lan aghiba. Lan aghiba fil mustaqbali insyaallah. Nah, apa lan aghiba? Tidak akan ya. Saya enggak akan bolos lagi gitu. Saya tidak akan bolos lagi di pekan depan ini, fil mustaqbal, di waktu yang akan datang insyaallah. Nah, terus al-mudarrisu qum ya Adamu. Berdirilah wahai Adam. Atanamu fil fasli. Nah, qum ya Adamu. Ya Adamu, qum ya Adamu. Berdiri wahai Adam. Qum asalnya qoma. Perintahnya menjadi qum. Qoma berdiri, qum berdirilah. Berdirilah wahai Adam. Atanamu fil fasli, apakah kamu tidur di dalam kelas? Nah, nama ya namu, ini fi'il mu'tal ain juga. Nama ya namu artinya tidur. Tanamu kamu tidur. Apakah kamu tidur di dalam kelas? Nah, lanjut. Adam, ana asifun ya ustadzu. Saya minta maaf Ustaz. Terus ghalabani an-naumu li'annani nimtu saya. Manimtul barihata. Nah, ya, ghalabani al-yauma. Ghalaba itu artinya mengalahkan. Ghalaba artinya apa? Mengalahkan. Ghalabani mengalahkanku. Siapa yang mengalahkanku? An-naumu, tidur. Ya. Ghalabani naumu, ya, tidur telah mengalahkanku. Artinya apa? Saya ketiduran gitu. Bukan sengaja tidur tapi apa? Ketiduran. Li'annani, karena sesungguhnya saya manimtu, tidak tidur. Nama itu dia tidur, kalau saya tidur nimtu. Ya, manimtu, saya tidak tidur al-barihata, semalaman, tadi malam. Nah, ya karena tadi malam enggak tidur, kondisinya ngantuk berat, di kelas ketiduran enggak sengaja gitu. Enggak niat tidur gitu ya. Makanya bahasanya ghalabani an-naumu. Tidur telah mengalahkanku. Ya, ketiduran lah. Nah, lanjut. Al-mudarrisu lima lam natam. Tanam. Nah, yang pertama 5, kenapa? Yang kedua lam. Lam tanam, tidak tidur. 5 lam tanam. Kenapa kamu tidak tidur? Nah, nama ya namu, tanamu kamu tidur, ada lam majzum menjadi tanam. Lam tanam. Nah. Adamun kana bi suda'un syadidun falam anam bisababihi. Nah. Kana kana yakunu. Nah, di sini kana yakunu kita arti yang
sebelumnya. Ya, sebelumnya tadinya atau semalam, berarti lagi ngomongin semalam kan. Saya tadinya sebelumnya sudah. Karena bi sebelumnya bi menimpaku. Ya, tadi malam, karena kita artikan tadi malam aja karena konteksnya al-barihata kan. Karena bi tadi malam, bi menimpaku. Apa yang menimpaku? Sudaun syadidun. Apa sudaun? Sudaun. Apa sudaun? Sakit kepala. Sakit kepala ya. Sudaun syadidun, sakit kepala yang sangat berat. Falam anam bisa babihi. Makanya lam anam, saya tidak tidur bisa babihi dengan sebab tersebut ya. Nah, lanjut. Yarinnu al-jarasu fayaqumul mudarrisu. Nah, bel berdering. Fayaqumu lalu berdiri. Guru berdiri. Nah, lanjut. Sa'idun, ya ustadzu, ana uridu an azuraka al-yauma ba'da salatil asri. Nah, terjem. Wahai ustadz, saya ingin mengunjungimu. Nah, mengunjungimu hari ini setelah sholat asar. Nah, ana uridu an azuraka. Nah, ada an jadi mansub, azuro. Asalnya azuru kan. An azuraka, saya ingin mengunjungimu al-yauma, hari ini, ba'da sholatil asri, setelah sholat asar. Nah, lanjut. Al-mudarisu, zurni ghadan fa inni mashghulun al-yauma. Nah, zurni ghadan. Apa? Kunjungi aku besok. Zurni, zur kata apa? Fi'il amr, kunjungilah. Ni saya, zurni, kunjungilah saya, ghadan, besok. Artinya jangan hari ini. Fa ini, karena sesungguhnya saya mazghulun, sibuk al-yauma, hari ini. Ya, hari ini sedang sibuk. Alhamdulillah sudah selesai ya. Teks materi pembahasan di pelajaran yang ke 27 ini ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Sementara dimengerti dulu makna-maknanya dulu, arti-artinya dulu. Adapun untuk penjelasan tentang teori fi'il mu'tal ain, perubahan-perubahannya, insya Allah nanti akan kita bahas di latihan-latihannya lebih detail nanti di saat latihan. Ya, demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.